Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi al-Ataki wa Qutaibah bin Sa'id qalu haddatsana Muhammad an Ayyub an Abi Kilabah an Abi Asma an Sauban. Ini pentingnya konsensus, semuanya harus ada konsensus. Ya pokoknya kebenaran itu harus terbuka ya, lewat mulang, lewat takbir atau marojek yang terbuka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus zahir maknanya niku dari kata zuhur itu nampak. Jadi syarat kebenaran itu memang harus ditampakkan. Ya, dari ketika ada pangeran uliyu zirohu alat dini kulli. Doharo itu udah harus menang ya. Syukur-syukur menang, tapi yang penting harus nampak. Misalnya Islam di Inggris itu nggak mesti menang, tapi harus nampak bahwa argumentasinya Islam harus lebih jelas, lebih nampak, lebih mudah makul, lebih bisa diangen-angen ketimbang argumentasi non apa Muslim. Selama ini Islam bisa diterima di Eropa atau di beberapa penelitian di Amerika itu karena argumentasi diutarakan, kemudian ada perbandingan, kemudian Islam terutama di bab-bab tauhid kelihatan lebih unggul. Ya, misalnya logika Tuhan 3 dengan logika Tuhan 1 tentu lebih makul Tuhan apa? Itu kan masyhur itu beredar mulai dulu itu di perdebatan Ahmad Didat dan Stanley Fisher itu ketika ditanya, lalu menurut Anda Yesus itu Tuhan enggak Tuhan? Dia makan enggak makan? Jangan-jangan pas Anda sembah pas dia di kamar mandi gitu. Itu kan ekstrim sekali. Itu zaman Imam Ghazali itu sudah punya contoh-contoh unik seperti itu. Meskipun itu guyonan ya. Terus era sekarang modern lebih banyak lagi. Itu masyhur itu di era-era modern itu ada jurnalis Kristen gitu, jurnalis non Muslim gitu. Apa betul Muhammad kekasih Allah? Kalau kekasih Allah ngapain pas perang Uhud kalah? Masa kekasih dibikin apa? Kalah. Terus kata yang jurnalis Muslim, memang Tuhan punya adat gitu, ngeliat anaknya disalib ya dibiarin gitu. Itu kan podo cangkem elek. Tapi itu jadi apa ya? Jadi kebenaran itu. Karena ya lebih paradok lagi kan, dan lebih aneh apa? Jadi ini penting ya. Yang penting kebenaran itu diutarakan terbuka. Makanya saya ini meskipun tertutup, saya ini dengan tamu tertutup. Tapi kalau ngajar terbuka, saya ngajar di Jogja, saya ngajar di sini. Bahkan sekarang di Jogja itu ada radio dakwah dari berbagai kelompok. Itu macam-macam lah, ada yang dari macam-macam, mulai yang anti tahlil sampai yang pro tahlil sampai sing sedengan. Oh itu narasumbernya macam-macam. Saya kategorinya yang sedengan. Itu ikut saya, maksudnya diminta. Ya dia pertanyaannya kalau di kota itu ukurannya itu. Ini jenis yang anti tahlil apa yang pro tahlil? Apa yang sedengan gitu. Karena kalau yang anti betul ya ekstrim betul. Yang pro betul ya semuanya ngeri. Tapi apapun itu kebenaran itu harus diutarakan secara terbuka. Ya sampai zuhur ya eling-eling adharo yudhiru idharon atau makanya dikatakan sholat zuhur karena lisit dati dhuhiroh begitu apa jelas begitu tampak. Makanya semua kebenaran harus dimaklumatkan. Kata Allah inna fi dzalika la ayah itu bendera atau harus dimaklumatkan, diumumkan. Itu satu ya. Terus ini supaya jelas saya bacakan takbir ya, hanya redaksi. Aliran sesat itu pasti dimulai dari tertutup, kemudian ada justifikasi oleh kelompoknya sendiri, kok kowe ra tau adus dianggap jurut, tengok-tengok neng kamar terus mulai kena rodok pelo sidik-sidik terus. Ini repot, konsensus kebenaran seperti ini repot. Meskipun kita husnudzon ya, tentu kita sama kelompok lain husnudzon, tapi tetap difatwakan secara syariat itu enggak boleh. Karena kebenaran itu harus terbuka. Kalau itu masih hafal ya, takbir yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khamisul khulafa. Jadi setelah khulafa Rasyidin, orang yang dianggap adil, mujadil, di situ Umar bin Abdul Aziz. Itu dia kalau ada orang ngaji tertutup, mau itu dimaki-maki. Dia kan pas itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Makanya Imam Malik ngaji di Masjid Madinah terbuka. Imam Syafi'i kalau ngaji ya terbuka.
Ini mungkin kalau wajah supaya sampean tahu tadi ya bahwa kebenaran harus terbuka. Kenapa kita harus sholat jenazah? Kalau sholat ya terbuka, biar konsensus, biar cara seperti itu jadi konsensus. Pokoknya kefiahnya seperti itu, paham ya? Biar kefiah ini baku, nama baku. Misalnya begini, ini kata Imam Umar bin Abdul Aziz. Idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron fima bainahum bi amri dinihim fasyadu ana dzalika dhalalun bidatun. Kalau ada kelompok ngomong sendiri di komunitas mereka nggak mau terbuka, itu dolal dan bidah. Karena takutnya tadi kalau salah itu tidak ada kontrol. Ya kalau salah tidak ada kontrol, kalau dia benar tidak jadi konsensus. Makanya saya bilang, kalau tetangga Anda itu tidak pernah sholat, kok dia mati asal muslim, kalau Anda tidak ada udzur sebaiknya nyolati. Anggap saja Anda mendukung bahwa kefiahnya sholat jenazah ya seperti ini. Dan kita menutup dari kemungkinan tradisi baru. Kalau orang-orang soleh datang, ya tradisinya orang mati itu disolati. Kalau kita tidak datang, kemudian pakai tradisi berdua, terus nganggo ceki, nganggo kopek. Paham ya? Jadi anggap saja seperti itu. Maksudnya anggap saja sampai gerbang sidik-sidik ramah masalah lah. Yang penting jaga ini. Terus menyangkut sholat jamaah. Ini yang kata kitab Rahmatul Ummah. Ajma'u ala anna sholat wal jamaati masru'ah wa annahu yajibu idharuha finnas. Jadi kalau kita orang-orang yang fanatik li'ilai kalimat sholat jamaah itu tidak penting. Maksudnya masalah pahala 27, 25 atau apa itu oke lah, itu urusan haknya Allah. Kita dapat 27 atau 25 si mami sopolas. Kan katanya gitu, nah 25 mungkin karena kualitas imamnya. Terus aku untuk lorol lah, sebenarnya gak penting ya. Sementing ini kualitas sholat ini terjaga karena kena orang nak keliru kan disemprit. Subhanallah buat dikeploi pokoknya di napa? Disemprit itu. Paham ya? Jadi fa inim tana'u kulluhum minha qutilu 'alaiha. Jadi kalau nggak mau izhar itu harus. Nah itu ini kitab Mizan Kubro. Yang bedanya madzhab itu begini dok. Misalnya makmum itu hanya satu ini. Ini yang agak khilaf. Kalau kita makmum satu kan di kanan boleh, di belakang boleh, di kiri boleh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, kalau makmum satu di kiri itu sholatnya nggak sah. Waduh, keren nih. Jadi di anna inda Ahmada idza kana al makmum wahidan wa waqafa an yasari imam fa inna sholatahu batilah. Jadi kalau makmum satu kok di kiri itu batal. Jadi harus di kanan atau belakang. Berlebihan ono-ono ayo. Nah. Makanya saya ini cerita, ini pengalaman saya. Saya pernah di Jogja itu ditanya, Gus, kenapa Rasulullah ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah dan ngendikan wa in zana wa in sarqa, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri atau pernah menzina atau pernah mencuri. Padahal itu kalimat itu kan kalimat yang sakral. Karena tadi kebenaran yang absolut. Saya itu ngomong di mana-mana. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan ngakui. Saya di mana-mana menyontohkan itu tadi. Anda rektor Al-Azhar, ditanya 1 tambah 1 itu tetap jawab 2. Anda seorang alim, seorang alama, ditanya 1 tambah 1 ya 2. Lonte ya bilang 2. Koruptor ya bilang. Karena ini kebenaran absolut. Kebenaran apa? Jangan karena lonte mengatakan 1 tambah 1 2 terus kamu sebagai orang soleh, saya menurut saya 4. Nah kenapa mau kembar sampai lonte? Jangan-jangan nanti kalau lonte menilai lelu, aku ora gelem menilai lelu. Mergo wong zina muni neraka. Ini pentingnya kenapa Nabi ngendikan wa in zana wa in sarqa. Karena kebenaran absolut, mbok wong itu tukang zina, mbok maling ya tetap akan sama. Sekarang itu Tuhan itu pasti Allah ndak? Allah sama 1 tambah 1 itu pasti 2. Dan itu orang zina, maling, rektor, imam masjid haram padha. Gue takono wong doli 1 tambah 1 2, gue takono sudes yo muni 2. Mau coba bebek. Aku mau masjid haram jemuni 2, 4. Kasus, oh. Karena ini penting saya utarakan. Jadi orang itu jangan memahami hadis itu terus model wong kuper, wong khawarin. Mosok wong zina delokno dadi seksi. Kowe iku kuper, kowe iku goblok, ora usah kecangkeman. Nak khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa, goblokmu urung mari. Paham? Goblok iku urung mari.
Kaya wong gelem makmum nak imame iku wacanane apik, fikih apik, kelakuane apik, sedeng masjid kabeh tutup. Sing kelakuane apik 100% ku sapa? Ora nabi kok golek wong sempurna. Kowe kecangkeman iku wis ora apik. Mulane kula sering dadi makmum itu sepanjang kula tunjukno nak salat iku wis pokoke apik. Wis imame sapa kono, penting cuma madhep ngetan ngono. Muni-munine ngono. Cek dongane mandi ra mandi ora penting, dong aku wis mandi dhewe ya. Kok repot temen ngenteni mandine wong iku. Moe dene muni amin muni apa? Tapi teng ati kula sing donga kliru mboten mandi Gusti. Ya jadi jelas ya. Jadi kalau ada agama didiskusikan secara tertutup itu kata Umar bin Abdul Aziz dolalun wabita itu dolal sesat. Karena tadi nanti nggak jadi konsensus. Jadi barokahnya konsensus ini luar biasa karena tadi saya tuh masih berkeinginan sekali masih banyak lagi contoh-contoh kayak tadi ya. Mbok orang fasik kalau nikahkan tuh ala Islam. Mbok orang nggak sholat kalau mati ya jenazah diperlakukan ala Islam secara Islam. Ini untung sekali. Saya tuh masih ingat dawuh Imam Syafi'i. Saya punya kitab namanya Ahkamul Quran itu dikarang Imam Bihaqi. Imam Bihaqi itu Ashabi Syafi'i yang paling ahli hadis. Makanya banyak orang namanya apa? Bihaqi. Itu dia cerita di antara siasah ya, siasah itu strategi. Strategi mematikan tradisi kebatilan adalah hak itu ada di situ. Karena kebenaran dan kebatilan itu kayak fisika. Orangnya modern, Bihaqi itu sudah modern. Itu tadi. Kalau satu gelas sudah kamu isi batu atau kamu isi benda apa saja, pasti ruangan ini kadung diambil, kadung. Sehingga kalau disoi air, ya air itu nggak bisa mengambil ruangan yang diambil batu tadi. Paham ya? Kebenaran ya gitu. Kalau sudah kadung diambil, itu yang fasik, yang benci kita pun tidak bisa ngambil. Taruh saja misalnya gini, di Naruan atau di daerah mana saja. Angger mayit itu disolati ngono iku. Kemudian orang melakukan itu terus. Bahkan teman lontenya atau teman gapleknya atau teman cekinya itu nggak bisa merusak. Pasti disingkirkan kan saat acara mati kan. Aku koncone akrab mau bengi minum bareng. Saya kita urusannya aku pasti oleh keluarganya disingkirkan. Sing kiai sing selawase musuhan neng-nengan perkarane mbek tukang lonte tetap diundang. Lah kiai ini nak mun saya teko kae. Karena dia nekani gak bela-belani fase ke, bela-belani kefiahnya sholat itu. Konsensusnya tadi paham ya. Mulane dadi ya ojo kuarit, ojo kusuk nemen-nemen bentu mesti tak tangan yo. Kuarit itu neraka wis ada. Wis neraka. Entekno yang khusus neraka pokoke nek fatwa ra sesuai ilmu. Nabi ora tau dibantah wong fasik, tapi tau dibantah wong khusuk. Mulane rata-rata lama ku gedeng wong khusuk, tapi aja melok gedeng kualat lho. Aku tok aja melok. Bukan Nabi ora tau dibantah wong fasik, tapi tau dibantah wong khusuk. Ngaji Nabi bagi ghanimah lah. Nabi misalnya kok Gus Afif biasa ngaji aku Ki Mansur rata kei. Sing ora tau ngaji orang-orang dikei ben. Bila ana wong khawarit ini ndak fair. Yang poinnya banyak sering ngaji ndak dikasih, yang wong anyaran dikasih. Jadi Islam udah kayak poin Telkomsel ngono. Lah wong Islam suwe mek Nabi ra dikai apa sing Islam anyaran dikai. Lah wong khusuk ya peneng ae ra ban. Apa wong sahabat biasa men tapi sing khusuk bantah. Oleh bantah yo Islamikus. Ma hadhihi illa qismatun urida biha wajhu. Ini tidak bagian sing urida biha wajhu sing golek ridane Allah, tapi ini bagian sing bakas wajhu, bakas ridane Allah. Piye Nabi dikandani. Kanjeng Nabi cek rilek cek. Pas dia omongi idil ya Muhammad cek rilek. Dan Nabi cek guyon, wa ma ya'dilu idza lam akun adil. Mosok aku ora adil. Nah aku ora adil sak dunya ora ono sing adil. Cek bantah, ma hiya qismatun urida biha wajhu. Nabi cek santai. Ayak manuni ala ahli ardi walata. Wong pangeran sini langit percaya aku kowe ora. Percaya Nabi masih ringan saja, masih guyon, masih rilek. Umar sing gak trimo. Napa kula pateni? Aku mau cangkem melet tok ngomentari ke khusuk, Kang. Cara Umar. Jadi ini masih mending aku fatwa. Khusuk ku aja. Misalnya terus saja mau khusuk biasa itikaf di masjid. Terus wong politik ora seneng. Kubedeng, parak subhat, parak korupsi. Padahal perda anti narkoba. Terus yang mengawal kenapa sih Naib pakai hukum Islam? Itu yang ngawal ya DPR Islam. Coba kalau Naib pakai hukum kompilasi modern, nggak mengindahkan perbedaan apa agama. Itu Naib nggak berani loh ngangkatkan perbedaan
agama. Suratnya kok kesal. Itu gara-gara dulu dibikin kiai. Lah wong khusuk-khusuk nyuruh apa ya? Nang kabupaten ra gelem, gremeng gelem. Mau nak wiridan sedunya wis rusak neraka kabeh. Wiridan iku muni subhanallah, wiridan iku jenenge gremeng. Lah aku tahu Gus jejer wong khusuk, teko ning acara nikah. Gus ku anak kiai tapi gak Islami lha piye? Ning acara foto undangane iku wis lanang wedok dadi sitok. Jejer. Padahal orang akad-akate lagi mau wak fasik tok. Sedunya wis rusak anak kiai rusak. Lagi wiridan opo? Rusak aku wiridan subhanallah, wiridan model opo. Terus muni astagfirullah wis kliwat ta ngene. Mulai teko nanti acara men gremeng ngono. Kita kandhani hake wong mukmin di husnuzon. Acara teknologi iso wae diedit. Kowe kok ora nak jejer. Wong cara teknologi yo mungkin diedit ra jejer dijejer. Wong husnuzon wajib. Husnuzon kan gampang. Suwetan aja nih bawa. Astagfirullah wis kliwat ta. Aku wis kok pangeran muga-muga ra sepuro kowe ya. Wong kok utek ya men. Umpama salah tenan yo iso wae demo kafir. Umpama dekne ngono salah tenan. Iso wong iku salat wudu iku yo mukafir ngebur dosa. Soale wong iku lomo. Dosane ngono disepuro mergo lomane, mergo macam-macam. Mbok ilingi dosane ra mbok ilingi mukafire kafaroe. Utekku sing apik. Kalau mau tobat gak isra iso, sungguhan angel loh, tobatannya angel loh. Oh, khawarit tuh bener. Bahaya kang khawarit itu bahaya sekali. Mergo sing diancam wong khusyuk. Mulane Nabi nak gosok wong khawarit itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Wong khawarit itu ora goblok piye Gus Safi. Ndekne nak mateni wong Islam, misale wong ekstrem, nak mateni wong Islam iku jari mergo kafir. Percaya tahlil kafir, ning kuburan kafir, wong Islam zina kafir. Membunuh orang Islam atas nama kafir, tapi sing karuan kafir dibarno piye iso? Syarat to ora ya? Lah iya sing karuan kafir iku dibarno, tapi mateni wong Islam atas nama kafir. Ya kok lucu sing kafir karuan ra tau ning masjid. Gak dipateni sing ning masjid wong perkara tau maling. Piye uteke wis kuali-wali. Mulane Nabi nak gosok betapa Nabi itu Jamiul Kalim nak gosok wong khawarij itu nang yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kan kita harus paradoks. Coba mereka membunuh orang Islam gara-gara apa? Dihukumi kafir. Berarti induknya kan karena kafir. Tapi yang kafir betulan dibarno. Jadi kalau yang soleh-soleh lho, wong sing khusuk-khusuk pintu. Ana kiai di mobil loro jari kedunyan. Cina di bis 5 dibarno, gak dikomentar. Marah utek elek. Ya utek kok elek ngono. Yo kok ana jenis neraka yakin ta jangan. Karena haknya orang mukmin itu di husnuzoni, haknya orang mukmin itu di husnuzoni. Wis cocok aja. Wis baru urip wis biasa wae. Ono sampe donya dukung. Seneng nyala dukung, seneng nganggur kok kowe dukung. Wes. Angger cek Islam wis pokoke sing penting layak murubil fahsya angger. Ben wae dukung, kok pesane diamuk open pegatan yo dukung. Dukung terus, was wae dukung pas sampai pegatan yo dukung, pas bingung yo dukung, yo bingung terus. Nara mbok entekno malah kok ijek bingung neh. Entekno kok entek wis bingunge ra iso balik mergo sapa? Entek stoke wis entek. Jadi Sayyidina Ali ku nate Gus nangkep maling itu sering go barang takoki sadar. Kok go barang iki kok nyolong ya. Sayyidina Ali ku kok nyolong apa terus ape dihukum Sayyidina Ali. Ora ape dihukum lho. Ya Ali, Amirul Mukminin kok tak bodoh itu dicolok. Dari hakim-hakim itu Sayyidina Ali. Iku siap melakukan eksekusi colok. Lah mau ngadil mergo ini ngomong. Jadi saya menangkap dia berdasar omongan dia. Lah saya kira dia mencabut ya malah penak. Jadi itu gampang. Aku nyekel ya dari omongan ini. Jadi misalnya orang kok ngaku kamu berzino, ya wah berarti wong elek tenan. Zino tuh kalau tak bodoh dia orang apik tenan berarti. Mercoba. Lah tapi nak kowe khawarit, pas dia cerita zino bondel, pas muni ora kowe rangan. Lho dasar utek elek isane sudah. Apa bedanya dia ngomong zina ya mau ngaku tok kira roh dhewe. Muni ora ya kowe ora roh. Kenapa pas ngaku zina kowe ngandel? Pas muni ora kowe gak ngandel. Padahal kamu hanya berpegang omongan dia.
Waduh misalnya, ngono video nih, video diedit itu cara teknologi mungkin. Kenapa kowe meyakini ya mergo ora percaya edit? Enggak mergo mentalem wis sudah, pokoke bangsa sida iku seneng. Makanya dari saya Ja'far Shadiq itu, kalau sama orang mukmin selagi masih mungkin ditahmilkan benar, kamu harus husnudzon. Masyhur itu beliau pernah dipisoi orang gitu. Terus beliau bilang, kowe misoi mergo apa? Mergi jenengan salah kata. Misoimu ora cukup, salah sing ora mbok roi luwe akeh. Tak enteni nganti entek. Ke misoi aku mergo salah. Salahku sing ora roh luwe akeh. Lah tak enteni. Nganti oleh misoi sejumlah salahku. Misoi terus. Wis entek aku cepet mulai, tapi nek kita bar tak enteni. Wah, akhirnya orang ngewisan sejumlah entah ilah situ rasul anjan putune nabi beda mbak wong. Mereka saking isi dan tak boleh bisa. Jadi ulama di sini yo seni orang kalau saya ini pertuntang berkoarit. Makmum wong, cuma masjid lakukan ini. Lah terus gue apa kelakuan nembi? Saya ini pemimpin agak sing fase, lah gue malah bujute. Biasa. Misalnya kayak gede pemimpin disebutkan halnya dalam hal ini, misalnya gue ras setuju full day school ya sebut dalam hal ini full day school FDS aku ras setuju ning desa-desa. Dan ning kota ono ya keben. Nah ning kota udah seneng, mergo Pak Mbok udah ora mulai. Anake nang ning omah malah nakal. Akhirnya full day school solusi nang kota ning desa madrasah mut. Mestune serontok malah. Anak desa-desa perkara anak apa kau nangarit itu nak mulai akhiran nih. Ayo sing lanang apa kau ngewangi arit cewek itu apa isa terus mulai sore kan. Jadi nentang itu macam-macam kepentingannya itu betul-betul. Ya, tapi kamu harus fair kalau kamu nentang konteksnya sebutkan jangan semuanya konteksnya sebutkan dalam konteks di kampung atau di daerah yang banyak madrasah kita nentang tapi daerah yang nggak ada madrasah. Di Jogja, di Jakarta itu full day yang di komunitas muslim itu malah ada madrasahnya ya pendak di SMP-nya malah. Karena kalau pulang nggak ada madrasah diniyah justru kalau di SMP ada. Sing tinggal hafid-hafid tuh sebagian di santri itu dikan malam mulang. Kan sekarang banyak hafid-hafid itu kayak yang ngajar apa? Di SMP ada apa? Formal gitu. Digaji. Musak jamnya bro, saya ketahui bro. Enggak ada sing santriku. Ini mulang 5 SMP Gus. Tadi saya ketahui penglima Gus. Orang atau saya ketahui. Iya tentang full day school dia bingung. Waduh, piye gitu. Ya tapi ya harus kamu sebutkan dalam konteks itu ya sudah seperti itu. Dalam konteks ini ya seperti ini. Jadi misalnya aku bang ngaji fadilah ngaji, oke untuk fadilah. Tapi nak fadilah ngendaro bojo, wah ya kena gitu. Jadi kadang tersangka, kadang terpuji sesuai. Ya sesuai konteks. Bab api yang ngaji, api gue. Tapi nak bab ngembara bojo, elek. Jadi kayak seperti itu. Harus jelas. Jadi kalau dalam Islam itu harus apa? Dijelas ya. Idza ra'aitum jama'atan yatanajawna sirran fima bainahum bi amri dinihim fasyadu anna dzalika dhalalun wa bid'atun. Jadi kalau agama didiskusikan secara tertutup, itu pasti hanya melahirkan kultus, kan kultus, mitos. Coba orang-orang thariqah sing yang tidak thariqah yang mutabarrok. Sing aneh-aneh, nganggep wong wali ku ora salat. Jare salat itu mau kulit, iku ora ilmune lagi nduk kulit, urung nduk jero. Dadi sing ora salat ilmune nduk jero, sing salat lagi kulit. Mereka ngomong ning komunitasnya dirata wono kontrol. Gak repot tapi kene salat kangelan-kangelan mboten darane apa? Kulit. Loro sampai ketemu. Karena coba kalau mereka mau diskusi terbuka. Mau basul masail misalnya. Kita tanya madzhab itu Qur'annya apa, hadisnya apa? Gak wani kan? Coba kalau Anda ini bagian dari tradisi Islam, coba sebutkan Qur'annya. Apa ayatnya apa, terus hadisnya apa, bahwa thariqah Anda benar. Kamu dijari ini. Gak berani. Jadi ya kalau ada yang bulat-bulat itu mesti tertutup. Makanya ini kita harus biasa ngaji si terbuka seperti ini. Bahwa kita takbirnya kita utarakan, argumentasinya. Karena Allah itu kan zat yang enggak tersentuh. Itu pun menyuruh Nabi dan disuruh memaklumatkan, disuruh mengumum. Makanya tidak mungkin kitmanul ilmi baik gitu. Karena Nabi saja disuruh mengumumkan, memaklumatkan. Harus diumumkan. Sampai Nabi itu harus ngaku Nabi. Orang alim harus ngaku alim.
Masyhur itu di Fathul Bari, kalau kamu alim harus umumkan. Coba sekarang sampean pikir, bakul pitik wani ge plang, di sini jual pitik. Rongsokan yang wani di sini menerima. Ajane ki ditulis, di sini menerima pengajaran Fathul Qorib. Terus dalam kurung enggak dijamin benar. Tapi umum wae. Coba kita ini tertolong karena ada bidan ditulis di pertigaan-pertigaan. Bidan siapa coba? Kita mau ngaji itu kesulitan. Akhirnya ditulisi. Di sini mengajar tafsir Jalalain. Oh, sanad muttasil. Tulis. Jadi kowe nganti rade santri kurang promosi. Enggak apa-apa. Tulis. Sejarah ini pamer Allah. Lah engko nek kira krama itu ora ono sing ngaji kan nasib. Itu urusan nasib. Masih mahal. Masih mahal. Jadi video. Saya ingin menerima dongo deh. Itu dulu biasa. Makanya kata Fathul Bari yang nyari Bukhari itu, saya masih hafal takbirnya. Di antara keharusan orang alim, yusyahiru nafsahu bil alim. Kayyukhadu minhu. Jadi dia harus memperkenalkan diri kalau dia alim supaya diambil ilmunya. Tapi bukan niat sombong, ya itu tadi. Litasod dia supaya yukhadu ilmu. Karena semua nabi yang mengumumkan saya ini nabi. Nabi itu kan dari kata naba, tukang cerita, menceritakan informasi dari Allah. Dia harus mengumumkan, beliau harus mengumumkan kalau dia nabi. Terus memaklumatkan kalau Allah memerintahkan ini. Makanya pertama beliau jadi nabi ya naik ke Gunung Sofa. Ya Bani Abdi Manaf ini dipanggil. Saya umumkan bahwa saya ini nabi. Kayak gak apa-apa, mulai mondok, umum nana masjid. Bahwa kiai baru telah datang. Misalnya dengan potensi penyesatan sekian persen. Atau potensi kebenarannya sekian persen. Tapi umum loh. Dicoba. Lu enggak tagnya bener loh, ini cerita tag. Idza zuharatil fitan wal bid'ah fal yuzhiril alimu ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asma'i. Jika zaman akhir fitnah sudah banyak, macam-macam wis banyak, fal yuzhir mongko wajib ngetokno sapa al alimu ilmahu. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Kalau ndak malah kena laknat. Lho banyak saya datang ke khusyuk. Gus kula niku mun khusyuk ora keramat. Dengan menete keramat bener aku. Orang alim terus tapi yang enggak punya hadun nafsi loh. Ya enggak ingin ya semuanya enggak ingin hadun nafsi. Semulang-mulang ae rasa kepengin dicucup wong dihormati. Sono to mlayu nyucup ah wis ora penting, penting mulang. Liya-liyane Gus enggak penting. Ya karena tadi kalau ilmu itu tidak zuhur pasti ya bener Imam Bayhaqi tadi. Jangan-jangan ruang ini dipakai yang lain. Tadi misalnya kamu benci orang fasik mati, kamu tidak nyolati, orang soleh tidak nyolati semua. Kemudian teman-temannya fasik datang, bikin kaifiah baru memperlakukan jenazah. Habis gitu. Makanya kata Imam Syafi'i yang dihikayatkan Imam Ghazali, Imam Bayhaqi, badlu kalamina, saunu kalami wirina, itu masyhur badlu kalamina, saunu kalami wirina. Kalau omongan kebenaran diomongkan terus, nanti ini menutup ruangan omongan batin. Salah aja kayak la ilaha illallah. Kiai alim tuh wong fasik dijazai la ilaha illallah. Wong maling dijazai la ilaha illallah. Sehingga kabeh kalimat la ilaha illallah. Koruptor lah iku nak wiridan la ilaha illallah. Bingung setan. Coba kalau orang fasik gak kita ijazai la ilaha illallah, sing wiridan la ilaha illallah mau wong saleh kok. Wong fasik di wiridan dhewe, sesuk haleluya malah repot kowe. Paham ya? Mulane wong teku mikir to. Ojo mau nuruti khawarit. Aku mbek wong fasik mari gak sergak diasem ngono. Sak-sak dia sebenarnya nuruti wong kaya kowe mbek bojomu dhewe ra srek. Wong jenis ra srek mbek imam masjid yo ora srek. Mbek kanca semaan yo ora srek. Jan uteke selek. Wong jenis ngene iku ra apa ae wong muni. Mbak setan sing srek ngono. Wong jenis ngono iku sapa dikomplain apa? Takono kanca dagame apa komplain. Ini penting, makanya Rasulullah kadang ngendikan wa ilzana wa insaroko. Itu bukan berarti mensejajarkan orang zina sama orang soleh, enggak. Dalam konteks tertentu, misalnya konsensus absolut. Kebenaran dari Allah itu kan absolut. Kalau orang fasik minta wiridan, ya kita kasih la ilaha illallah. Karena kalau kita enggak, repot. Kalau mereka punya wiridan baru.
Malah habis kamu kan. Sama orang fasik mati, kamu tidak datang. Mergo fasik ora tau salat, dhisik musuhi kiai terus kira teko. Terus teman-temannya fasik datang dengan kefiah sendiri dengan cara piye lek ngilangi adat itu. Kewangelan, kok ono fasik meneh ngono meneh. Kiai ini teko, ketinggalan zaman. Model kiai wis. Tapi barokahnya rata-rata kiai soleh mulai wali songo sampai sekarang, songone mati ra salat ya udah teko, ya udah nyolati santai. Akhirnya wong teman-temannya fasik bae malah bebo melok salat. Kok kancane mati kok kabeh salat. Akhirnya terpaksa bebo salat. Akhirnya muni ya hayya kok dadi ya kayu kok ya ayumu sembah sauni-unimu sementing. Ya ini perlu saya utarakan supaya orang itu jelas. Makanya Nabi itu ngendikan jogeman gedeng wong fasik. Yang fasik itu dibina, ora usah mbok gedhingi. Ya semua itu proses. Masyhur itu Abdul Hasan Asyadili di antara thariqah madzhab Syadzili kan ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usatan fasikin wasrum. Ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usatan fasikin. Komunitas Islam harus kamu pegang meskipun mereka usatan fasikin, meskipun mereka ahli maksiat. Karena kita masih butuh konsensus tadi. Coba sekarang Indonesia, sampai hitung saja. Kenapa kita mayoritas? Karena yang fasik kamu hitung. Coba kalau dihitung yang soleh tok, mayoritas enggak kita? Oh minoritas kan? Dia jadi mayoritas bergong hitung. Wong fasik. Saya ora hitung. Wong seneng kene sing fasik pirang-pirang. Loh untuk fasik harus zina loh kan? Mengeluarkan sholat subuh dari waktunya itu sudah fasik. Utang di atas asetnya fasik. Jadi yang di sini yang di ngaji Jalalain saya bebo soleh. Mayoritas. Misalnya sing biasa khataman, dongane donga khataman. Padahal dipenculoti. Ayo, fasik kok ora dan nuruti. Tapi anggapnya ini ora fasik biasa wae. Mulane aja geman ke. Ada ora mau khataman Quran sing api muni semaan ya, ora usah muni khataman. Oh, ora mesti menculot. Kemana sing ngundang wong awam penculat padha wae. Gaji padha. Mulane takoki, niki kula undang khataman, pokoke semaan wonten Pak nggih. Nggih semaan. Khataman ora mesti menculat tuh. Ngasih mana mesti ono sing nyemak muka hatam ora wis pokoke. Oh, dan pokoke setuju ya, pokoke sementing jaga napa? Konsensus 3 tadi ya. Ya mulang, syukur-syukur diundangkan. Ketiga ini yang paling mendesak ya. Syukur-syukur jadi kultur. Kalau jadi kultur tuh hebat betul. Kayak kasusnya tadi. Lonte maling itu kan meskipun mereka lonte maling itu kalau mereka anak-anaknya tetap dengan cara apa? Islam. Kalau ndak habis kita. Kalau mereka mati ya dengan cara Islam. Kalau ndak malah habis. Hebat Imam Bayhaqi, lo senang Imam Bayhaqi itu kata beliau gitu. Kita mentradisikan kebenaran itu anggap saja kayak ilmu fisika. Kalau ruang ini sudah diisi, pasti yang lain nggak bisa isi. Kalau ruang ini sudah kita isi, pasti yang lain tidak. Ini mau barokahnya itu tadi. Coba orang-orang fasik itu kalau mati ala kiai apa ala orang fasik? Ala kiai. Karena ini ruangan yang sudah menutup rapat-rapat kemungkinan mereka mengisi ruangan itu. Paham ya? Tapi kalau kita yang ngambil itu, ngambil tradisi mensolati orang fasik, ruangannya kan jadi kosong lagi ya Pak? Dan bisa diisi mereka. Ada wong ngaji adinu aklun waladina apa? Liman la aklala. Kita ini mengatur strategi nganggo akal cuma menuti. Ora srek. Wong zaman salat, zaman urip iku mbek kiai gudeng. Malah tahu ngurusoi masjid bareng gak srek. Gak srek diasem. Iki pokoke perintah pangeran. Ana wong mukmin iku mati salat. Ngarutine ke salat tuh ndonga awakmu dhewe yo kena. Wong kowe pas salat maca Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Sing donga ya kowe kepentuk dalan sing lurus. Terus kowe kok maca selawat sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi ngendikan sing maca selawat ning Nabi diganjar pangeran. Sing diganjar kowe ta manyite sing maca selawat kowe. Kan yo kowe lha opo kowe mau salat kowe maca selawat untuk ganjaran. Awas kena khawar itu. Tak biara temangsang ning neraka ya. Malah pas temangsang nak kok nyeblokno. Yo dipanjal ya kan. Kok cek temangsang.
Nabi nak gawedeng khawarit sampe ngeten hum syarrul khalqi wal khaliqana hum syarrul khalqi wa la makhluk pengira. Karena tadi misalnya kita perang dengan Amerika dengan Donald Trump. Itu mereka itu kalau ditanya, "Trump, kamu merangi siapa?" "Merangi umat Islam." Ijek baik kata Imam Nawawi. Orang kafir saja kalau perang dengan kita mengistilahkan kita ini perang bersama umat Islam. Tapi wong khawarit nak perang mbek kowe. Perang wong kafir to piye jajan. Wong kafir darani kita ijek Islam. Jajar wong kafir takoki nak nyerang Islam niki. Saya mau menyerang umat Islam. Wong khawarit takoki. Nyerang wong kafir, tauhid nak kowe iku jare. Lalu Nabi sanging gedhe khawarit hum syarrul khalqi wal khaliq. Repote di antara sifatnya yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirakum. Senengane ngaji Quran. Ngaji terus senengane khawarit. Wiridan ngaji. Mari ruwe petak iku. Kuwe tingi wonge saleh, ra digedhengi cangkeme elek. Lha Abu Bakar tahu mbek Nabi diutus iku lho wong khawarit ngene. Diparani pas salat ya Rasulullah, kula mboten mentolong pas salat. Penggaweane ibadah khawarit. Mana cukuman ngandalo ibadah, kadang-kadang karena ibadah yang enggak diilmoni ini menjadi alasan kamu merasa soleh, terus kamu melecehkan orang lain, dan itu setan menang. Ini ibadah itu biasa wae, mereka nak keseringan, mereka yang merasa paling suci, menang setan. Tapi guys biasa ibadah merasa dikandani. Sebelumnya biasa dikandani ini malah belas. Berarti ke khawarit turun. Andani apik dadi elek berarti yo. Khawarit nyenter lah. Kulo niku saya ini termasuk orang yang spesialis belajar khawarit. Mulai zaman Nabi jeneng Dzul Khuwaisirah. Kanjeng Nabi sapi-api wong dibantah. Abu Bakar ya dibantah, Umar ya dibantah ya. Nah zaman Umar ngeten Gus Afif. Jadi ada orang Mesir. Kalau Nabi kan zaman Dzul Khuwaisirah namanya sinten? Itu tentu penamaan dari para sahabat. Kalau Nabi mbak mboten namai. Karena Nabi itu tahu kalau yang itu sejenis. Makanya Nabi ngendikan kaumun satu orang tapi dikomentari Nabi kaumun jenis ini adalah begini. Karena yang watak seperti itu akan banyak. Umar itu ada pemuda khusyuk dari Mesir. Terus datang ke Umar, ya Umar di Mesir itu banyak maksiat gini-gini ya Amirul Mukminin kau harus tegas. Bagaimanapun Mesir itu provinsinya Madinah dulu Mesir kan hanya provinsinya apa? Madinah ya. Nah, dulu Mesir itu hanya apa? Provinsi belum negara kayak sekarang. Terus kenapa dari Umar? Lalu kamu kecewa karena banyak maksiat di Mesir? Iya harus jenengan harus tegas gini-gini. Terus mereka baca Quran iya, kamu ya baca Quran iya. Ada enggak dicerita di Quran kalau orang-orang baik itu salahnya diampuni ya ada. Terus kita pengen wong ora ono sing diampuni. Angger ono wong salah langsung ditegasi. Oleh maca Quran piye kualit. Itu hebatnya Quran gini, malah sing biasa semani rungokno. Quran itu punya tradisi gini. Quran itu tidak pernah menghalalkan barang elek. Tentu enggak pernah. Tapi Quran maklumi nak wong mesti ono elek. Lan yang Allah nyifati wong apik iku lucu. Liukaffira wa anhum aswa alladzi amilu ora kok wong apik oleh ngakoni elek ora mau diredaksekno. Engko nek kowe dadi wong apik elek di sepuro. Mergo wong apik lha mesti ono elek. Saiki sing iso utang masjid mesti sing sering ngurusi masjid. Sing iso utang duit madrasah ya mesti. Nah, misalnya saiki ono acara pengajian gede, ngundang Pak Toha misalnya. Konsumsi 1 juta. 1 juta ning omahe Gus Afif. Pak Toha ibu kiai kan mau mangan 4 biji. Padahal belanja konsumsi entek 1 juta. Saiki luwihane dipangan anak Gus Afif to ora? Enggak jawab. Dipangan, jadi pangan bojone anak. Tentu keluarga Gus Afif paling dapat dari banyak. Alasannya apa kok melok mangan? Tetep tok paling akeh. Fasek to ora? Ya fasek wong urunan kok. Padahal urunan pengajian sak desa ana sing rondo, ana sing wong melarat. Ana sing yatim. Nurti fasek ono. Tapi kok cuma ngukumi fasek tok iso wae iki duwe kafarah. Baru kayak seneng Pak Toha mau seneng kiai mau misalnya. Anggap aja ono kafarah. Makanya cara kula kalau kamu jadi soibul bet tukang konsumsi, umumnya wong urun 100.000 ke urun 300.000 bayangno misalnya anak paling lahap itu tetep ra ngentekno. Kan misalnya kan anggur abang piro sak kilo? 80 misalnya. Sekali urunnya 100. Kan gak mungkin anak entek sak kilo. Bangunnya buta tapi ya. Nah ya artinya kalau nuruti fasik semua elemen kita itu potensinya ya fasik.
Coba. Lu kulon buatin sombong, kalau sampai sekarang ya masih urun listrik untuk pondok saya ini. Dulu saya ngaji sama Mbah Mun di Sarang, Mbah Mun ya urun listrik pondok. Alasannya beliau, anak putuku ya melok nganggo. Saya sama, anakku ya melok nganggo listrik pondok, ya urun. Oh coba bagi ini, aku kayak ini rapor urun. Apa orang melok nganggo, cangkem loh. Pemenang ke pengurus masjid, ngewantuk awan-awan kipas dulu neno. Jog jeding masjid luwe apik timbang jeding omah, nak ngising mesti moro. Wong kudune ning omah kok mlayu moro masjid. Mentang-mentang sing nggo kunci. Nak nuruti fase mesti sing iso fase ku sing ning pinggire, Kak. Tapi ki aja ngeling-eling ngonone tok barokah ngurusi masjid yo duwe kafarah. Mergo dekne tukang resi, yes ngono-ngono disepuro. Tapi nek khawarit eling salah tok ngono lho. Wong mikir. Ayo cok masjid api ku turu awan do milih masjid nang omah. Ayo jawab. Orang ngono tok, Gus. Kadang janjian bisnis kudu ini masjid e. Mergo jijine enak ki pas enak. Piye Gus Jajal? Tapi kita ora kiai khawarit, ngono yo maklumi. Sanggepe ngramekno masjid. Ya nek iku rame tenan ora kok. Ora rame ibadah tapi rame tenan. Mencok masjid api wis masyaallah tenan. Wong kudu misi ngene omah kok mlayune moro. Subhanallah. Wong ya ora iso tapi sing nggo kunci. Tapi ke gedeng ngono farang khawarit kena gedeng. Cara kula tak maklumi piye sing kangelan ya untuk fasilitas. Jadi ojo geman kecangkeman. Pokoke bener dawuh saya Ja'far Shadiq. Apapun perilaku wong mukmin selagi ono mahmalun sahihun bisa kamu tahmilkan secara sahih. Harus kamu husnul. Misalnya dia salah di masjid, kafarohnya banyak. Wong kiai salah ini dunia kiai, anggap saja kafarohnya banyak. Ngrumat cah yatim pasti makan dunyane cah yatim, tapi kafarohnya banyak. Mulane dawuh Ta'ala wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wa ya'lamul mufsida minal muslimin. Dulu itu kan ada anak yatim misalnya di rumah Gus Afif. Cah yatimnya dia aset. Misalnya kayak Mansur nimbang cah yatim 100.000. Ya. Tentu 100.000 mbek Gus Afif misalnya tukokno beras. Nak dimasak khusus saya yatim tak akeh kan masaknya bareng mbek keluargane Gus Afif. Padahal dengan bareng berarti ikhtilat, ada hartanya anak yatim si kepangan Gus Afif. Ya sudah kata Allah wa in tukhalituhum fa ikhwanukum enggak apa-apa. Misalnya sampean di yayasan yatim piatu, Ki Mansur nyumbang 100.000. Mbok tukokno listrik, bayar PLN. Tentu anak kamu, istri kamu melok kepadangan listrik yang dibayari dengan uang anak yatim. Tapi caranya ya gampang, Gus. Saya dengan keluarga saya andaikan sebelum ada yayasan yatim piatu kan biasa entek listrik 75 ya sudah bayar saja 75 atau bayar 100 mesti luwih. Sehingga kalau kita mangan wae cah yatim harta kita juga dipangan cah yatim disebut wa in tukhalituhum fa ikhwanukum ya campur ae piye cah yatim dulur. Lah kok wa ya'lamul mufsida minal musli Allah perso di sing niate rusak di sing niate dan kayak saya misalnya sebagai kiai ya tentu ikut pakai listrik pondok. Anak-anak saya kadang ya di jeding pondok. Ya sudah ikut makai. Lah supaya tidak makai tok ora kaleng ya saya urun. Dulu Mbah Mun ya urun di pondokan, Mbah. Ya seperti dulu bapak saya ya urun. Sing elek wong jeneng wong medhit, terus medhit tinggo elek, Kang. Wis nganggo tok ora tau urun. Kemudian rombongan bus 5 bareng wong sing tok mirip. Saate masjid mau huduman resik. Misalnya urun 2000-an sak bis swida ra wis 120. Lan habis telu, ra wis 300 swida. Iku pengurus takmir wis seneng, Bang. Iso gajian bareng malah. Wae kuncine cara kula urun. Sek urun sing rusak tenan, medhit sing rusak. Mane dawuh Allah wa uhdiratil anfusus syuh. Sebagian ayat kan wa mayyuqa sukha nafsi. Angger wong iso ngilangi sifat medhit lagi muflihun. Lagi wong sing apa? Wong sing bet. Tapi yang ngilangi sifat medhit itu angin. Kecuali kue ora usah ngilangi, kan alasannya gak mampu Gus. Waduh. Kere mbok eter ning dindi. Gak lomo alasannya kere. Alhamdulillah kok kere tenan. Cukuman meniku. Jadi paham ya, pokoknya usaha no khusnudan bemun. Khawarit, nampak apa? Akhirnya saya dina marduko. Kue roh gak, kue tau maca Quran nanti. Neng Quran ceritane wong apik ku piye? Ya wong apik wong-wong sing li kafira wa anhum aswalati amil. Lah iya ora berarti duwe sayyi'ah. Terus kepengin wong sempurna kabeh atau sayyi'ah.
Nangis diusir ke Umar. Khawarit. Jadi kulon termasuk apik ra nganti ngusir wong ngamuk ngono to. Dhisik giget. Terus Imam Malik Imam Malik nak mulang ora jelas sangger maca hadis ora jelas rapati tenanan oleh ngerti. Ana sing rodok protes. Ya Imam Malik kowe imam ahli Madinah nak mulang kok ora jelas. Ora jelas maknane lafate mujmal. Imam Malik nyamuk. Lafat hadis iki mujmal ta mufassal? Nggih mujmal. Kanjeng Nabi nganggo mujmal bukan fasal. Ngongkon murid. Usir teh Gus, usir. Lo aja nih direncana tapi katanya kalau jauh kepengen tobat dari ras itu ya tobat ya awas ya mau yang hati khawarit tuh soalnya makmum masjid dia makmum bener rasa kecang bariku imamnya mulai sampai rokok aneh masjid sembarno bariku turu kipas angin diunekno ya mbak khusnudon menawa urun ngono ae to kok kuwi pas masjid nggo pribadi ra usah ngono menawa ora Gusnudon. Fa bima nakdi monggo sebab oleh ngrusak sapa ngake tema iku Zaidatun Zaidah. Oleh ngrusak sapa ngake misakohum ing perjanjian ning wong akeh dhewe la'an narum laknate ingsun ing wong akeh sapa wae. Nah, dalam konteks kesejarahan Yahudi nak Nasrani ngene sesuai kesejarahane. Abadnahum tegese la'an nang laknate ingsun hum ing wong akeh. Abadnahum tegese ngedono ingsun ing wong akeh an rahmatina sing rahmat ingsun. Wajana lan gawe sapa ingsun kuluba ing atine wong akeh tak gawe kosiatan ingkang atos. Manane atos la talinu tegese ora iso lunak apa kulub, ora iso alus apa kulub, liqabul imani krana napa-napa iman. Ciri utama wong fasik meneh yuharrifunal kalima ammawati. Padha ngrubah sapa ngake al kalima ing kalimat-kalimat kesucian ini, maksudnya kalimat-kalimat sing sakral dirubah an mawadihi saking posisi asline. Ngrubah iku imma di urutane dirubah, wa imma waktune napa? Dirubah, wa imma temane dirubah. Mergo ngene ning kesejarahan iku Safus ya, nak ngrubah materine iku terlalu vulgar, terlalu konangan. Biasanya sing dirubah iku waktu napa? Itu masyhur kan ada orang Yahudi debat sama sahabat. Muhammad itu kan ada di Taurat Anda, kenapa Anda ada iman? Bukankah sifat Muhammad ini jelas seperti Muhammad yang sekarang ada kita imani? Jawab Yahudi. Iya Muhammad sifatnya mereka, tapi aku yakin gak Muhammad sing iki, kok orang-orang sing saiki itu kan berarti dirubah waktunya. Makanya sebagian ayat itu yuharrifunal kalima mim ba'di mawadi. Jadi temanya masih, karakter kalimatnya masih, cuma waktunya yang dirubah. Paham ya? Sebagian memang dirubah materinya. Orang Yahudi kan ya macam-macam, jenisnya juga macam-macam. Ada yang memang merubah itu materinya. Misalnya Nabi disifati rambutnya ngombak, diganti yang Taurat itu keriting. Makan kacau. Ternyata Nabi ngombak, oh rasanya yang Taurat itu sifatnya Nabi rambutnya keriting. Nah, itu terlalu vulgar itu. Makanya kebanyakan merubah itu lewat waktu. Itu disebut innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bil ladzina kafaru yukhillunahu amau yuharrimuna. Jadi bulan suci ke Safif. Itu yang dirubah ya takhirnya. Jadi misalnya ini Muharram, di Safar diikutkan, rong dino, sedino. Makanya perubahan yang paling bahaya gak ketara itu waktu, kenapa? Waktu. Jadi mereka mencitrakan seakan-akan Nabi Muhammad itu, atau kadang dikatakan wis keliwat. Di Muhammad itu musaku diseiku iku Muhammad. Semua walhasil dirubah. Kadang muni murah Muhammad iki, murung kok cek somben, semacam-macam. Yang penting dirubah. Makanya sebagian ayat yuharrifunal kalimah mim ba'di mawadihi. Nah, sing mriki napa? An mawadihi. Yuharrifuna podo merubah sopong Yahudi al kalimah ing pira-pira kalimat alatika alladzi fit Taurat kang ing dalam Taurat minnati Muhammadin saking keterangan sifatnya Muhammad wa khairihi lan ya nati Muhammad dirubah an mawadihi. Ini kan ketok Gus, kalau materinya itu enggak dirubah mau dia apa? Digeser apa? Digeser dari tempat yang semes alladzi rupane tempat wadu akan ngletakno ing Muhammad allati kang wadu akan ngletakno ing kalim sapa Allah. Maksud itu gawe kalim nganggo mudzakkar. Al kalim alladzi. Sanad ndene selerane mudzakkar sanad. Kaso nak ketemu tak takone. Iya bapak kalim. Ndene itu selera maksud itu tidak. Lan agar kitab nek dikarang ana sarah mesti bulet. Matan nyalano sarah, sarah nyalano matan. Geger barbar. Saiki sing maca keduman bingung itu. Salahe nang ndi kok disalahno. Modho ra ro napa.
Allah tikang wadu akang masyhur dadi Imam Alfiyah iku pedine ra karuan saking percaya dirine. Sebelum itu kan ada Alfiyahnya Ibnu Muti. Ibnu Muti itu pengarang Alfiyah terkenal. Imam Malik disaingi. Makanya dia promosinya itu Faikotan Alfiyah Ibnu Muti, bahwa Alfiyah saya ini lebih unggul. Faikoh itu maknanya lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Muti. Ane wong alim kunane kuno iku wis ana mletene tetep. Cuma dene wong alim wong ra darani mlete. Darani tahadus bi nikmat. Ya kaya wong zuhud lho Mas. Kaya kiai alim kadang yo kere tenan. Tapi dekne alim wong darani zuhud. Enak. Kaya wong alim kadang yang salah manusa, tapi wong alim wong darani sabkul lisan. Nek kowe salah tenan wong jadi ora iso tenan. Pokoke penak wong alim iku penak. Engko ora sugih darani barokah. Namlar darani zuhud. Pokoke penak. Bodoh itu nyor wis. Walhasil terus dia gak bisa teruskan karangannya. Ngipi ketemu Ibnu Muti. Kenapa kira terusno? Saya kehabisan ilmu jadi ra iso ngarang. Terus Ibnu Muti digojlok. Tak warai ya. Nggih. Wal hayyu qad yahlibu alfa maiti. Wong urip sitok iso ngalahno wong 1000 sing wis mati. Lah aku wis mati mbok bantah jajal cek urip. Lah ya faikotan Alfiyatin Muti. Kowe ra iso terus to, mboten saged. Muga kualat ben apa? Ibnu Muti terus digojlok ya tak warai. Napa wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Wong urip sitok iso ngalahno wong 1000 sing wis mati. Mesti wis ra iso. Ya kok dosen-dosen saiki nyalahno wali-wali sing wis kapundhut, cangkeman. Nah dene cek urip nas-nisnos ngomong mbek mahasiswane dhewe mesti dene kok bener-bener dhewe. Apa hebatnya Syafi'i? Dia manusia, kita manusia, sama-sama bisa berpikir. Jangan taklid buta. Sing adil ya kok ono lho. Kalau untuk setuju Mbak Maksum kancane Bapak Maksum iki kesok iki. Tanggulangin. Jadi pernah ada seminar. Nah, kalau di kampus kan orang menurut Ghazali, menurut Syafi'i kan jangkar no? Jangkar. Akhirnya Mbak Maksum takok. Iku Syafi'i sing ndi? Syafi'i bakul bakso apa Syafi'i Imam Syafi'i? Mergo aku ditonggo Syafi'i iku bakul bakso. Nah, seminar itu mesti menurut Syafi'i, menurut Ghazali kan dijangkar kabeh. Padahal nang pondok, qala imamuna Syafi'i rahimahullah wa nafa'ana dulu. Yang satu hae wabil khusus al mukarram sahibul fadilah. Wong balik wae cek ana wabil khusus. Apa ya sahibul fadilah terus apa lah bedane? Balik ora mau. Sing mesti sahibul hajat iki. Kan kepentingannya akeh ayo. Penting aja sahibul musibah wae. Akhirnya Mbak Maksum takut Gus. Ndak itu menurut itu yang kamu omongkan tuh Syafi'i yang mana itu? Ya Syafi'i yang terkenal itu. Maksudnya yang Imam Madzhab. Oh tak pikir Syafi'i tanggaku sing bakul. Karena kamu manggilnya kok jangkar apa? Oh kalau itu namanya Imam Syafi'i. Ini nanti kamu seminar wis gelo tenan. Seminar wis kau no dia desakralisasi imam tenan itu ora ono. Karena dari anggaran itu dari taklid. Ngadep yang ini gue itu cangkem elek kan, serai iso cangkem apik itu. Aku harus balik tadi kalau pengalaman tentang kota alami. Saya pernah ditanya, apa sih Bapak susahnya perempuan? Kenapa tidak boleh jadi imam, nggak boleh jadi pemimpin? Kan ini sudah era kesamaan gender. Nggak apa-apa perempuan jadi imam sholat, tapi kamu bikin hukum turunannya. Misalnya kalau tengah-tengah imam itu saya itu modusnya kayak apa, kaifiahnya kayak mikir. Wah, mikir. Gak apa-apa, misalnya perempuan jadi panglima perang, tapi nanti tengah-tengah perang dia melahirkan, terus proses pergantiannya biaya. Akhirnya, ya itu Bapak bikin cuti kalau pas kelahiran tauhid nggak usah jadi, ya mendingan sing ora usah hamil, lah opo kan? Maksudnya wong lanang. Jadi cangkem elek ning ndi ya. Malah wong ora bener jenisnya loro, siji khawarit. Karena soleh ya menggugat agama. Nomor loro wong sekuler atau wong liberal, karena liberalnya menggugat agama. Jadi dua orang ini sama-sama fasik. Tapi Nabi lebih benci khawarij daripada orang sekuler orang liberal. Karena kalau orang liberal atau sekuler kan rai ini serai soleh. Jadi potensinya orang nggak ikut. Kan nggak menarik orang-orang. Wita itu ora tahu ketunan, terus wita itu omongan melete, lu gue yo melete, pokoknya uang nggak tertarik anak. Tuh khawarij kan nggak khusuk wanteng. Pegawai ini masjid terus Quran. Kan potensi diikuti, malah Nabi luwih gelo. Paham ya?
Tapi orang ngeritik wong khusyuk, ngeritik tenan maksudnya orang ngeritik. Makanya hindari fatwa. Kalau ilmu Anda tidak cukup itu harus menghindari fatwa. Karena fatwa ini sensitif. Fatwa itu butuh detail. Saya itu punya kawan banyak yang dari Thailand, dari mana-mana kalau pas seminar itu mereka cerita. Mereka ngeluh kenapa dulu Islam ketika masuk di Thailand, di negara-negara itu bareng Indonesia kok tidak berpolitik. Andai kan mereka berpolitik ngelola negara kan negara dengan aturan yang mereka inginkan. Gara-gara gak berpolitik negara dikuasai non-muslim. Makanya bikin aturan yang merugikan muslim. Kalau baleni malih. Sekarang sampean berpikir, andai kan dulu Wali Songo gak bikin negara, yaitu Demak Bintoro. Terus mereka hanya iktifak dengan negara Buddha Hindu. Terus mereka bikin pelaturan yang merugikan Islam. Habis kita. Tapi baru kayak Wali Songo soro dohir ambisi ke negara, gaya aturan sih untung Islam. Akhirnya Islam tahu-tahu terbiasa mimpin. Wali Songo mimpin Demak Bintoro meskipun akhirnya pecah Arya Penangsang macam-macam merah putu sampai Demak jadi Yogyo Solo Jipang macam-macam. Tapi baru kayak itu kan biasa ngelola negara. Akhirnya orang Islam sampai sekarang cakap ngelola negara. Kita pengelola. Coba kalau kalian jadi orang Rohingya, jadi orang Thailand, orang Islam, negara dikelola non-Muslim, terus mereka bikin aturan yang merugikan kita. Kasusnya di Myanmar itu karena negara bikin aturan. Syarat sahnya orang Myanmar jadi warga Myanmar adalah yang mulai 1.800 habis ngambilnya. Tentu orang Rohingya kan nggak warga Myanmar. Jadi mereka alasannya konstitusional, amanat konstitusi mereka memang tidak memasukkan Rohingya karena untuk jadi warga negara sana harus babanya 1.800 berapa. Coba kan umat Islam Indonesia tidak bisa gitu ya Mansur. Barokahnya kita pengelola negara nggak bikin aturan itu. Coba kalau bikin aturan begini saja. Yang jadi warga Indonesia adalah yang babanya ada 1.800. Coba orang Arab yang pendatang, terus orang-orang soleh yang pendatang kan nggak masuk. Tapi karena kita yang ngelola negara, kita tidak bikin aturan itu. Oh ya, NKRI harga mati, wes. Nah, coba orang-orang khawarij, orang-orang soleh biasanya kan benci politik. Coba padahal akibat dari tidak berpolitik kalau begini mau apa coba? Paham ya? Meskipun justru saya tidak caleg, saya tidak bupati itu ngomong gini fair ini karena ilmiah. Saya ngomong ini kudu aku. Lah kok bupati ini ngomong pentingnya ngaji, jadi fair. Dan ini dia ora tau ngaji. Lah aku yang ngomong ini dia mboten nate politik. Tapi kan kita sering seminar, sering konsultasi, sering saling mendengar. Ya mau sing ambek Syafi'i mau. Aku ya kadang mangkel tapi wong ngono iku ya ora gunane wis sak undi-undi ngono. Syafi'i Ghazali aduh ra ono sing dijangkar. Mereka manusia, kita juga manusia. Mereka bisa berpikir, kita bisa. Jadi kalau kita ikut mereka ini namanya taklid buta, jumud, stagnasi, sak undi-undi ini. Sing kiai sing mangkel-mangkel astagfirullah. Oh jangan di astagfirullah, bar ora wis sak undi-undi ini. Bariku duit mulai sebar. Mulai kadang ngerti duit itu halal tak haram. Tapi biasa wae duitnya. Tapi ya kita harus mau mendengar. Kalau mereka menyiapkan debat, ketika mereka debat, ya mau mendengar. Ketika argumentasinya mereka lemah, ya mau mendengar. Itu contohnya tadi, misalnya kesamaan gender saya tanya, oh enggak apa-apa perempuan jadi imam. Tapi pertanyaannya adalah, kalau tengah-tengah sholat di akhir kayak apa? Enggak apa-apa dia jadi presiden, jadi apa? Terus ketika dia masih aktif, masa cutinya berapa? Saling turu digerokak waya perang, terus misalnya panglimanya wedaan sik terus piye. Itu harus aturannya harus jelas. Celaan sik. Sedang mati kabeh pasukane mergo komandane cek celaan. Nah kalau nggak pemimpin boleh mas kayak polisi. Saya kalau polisi asal nggak pemimpin saya masih mengatakan boleh. Karena kasusnya gini, ini kisah nyata Gus Sofi. Saya pernah tanya. Kenapa sih harus ada polisi perempuan? Kalau ini kan wilayah yang keras ya, karena kadang nangkap bandar narkoba, nangkap preman, nangkap bajingan. Kenapa harus ada perempuan? Saya kan punya banyak santri polisi. Ceritanya itu masuk akal, makanya ini penting ya, mau mendengar itu penting. Gini loh Gus, ini santri saya yang polisi kan banyak. Ada beberapa kasus Kiai Mansur, memang harus perempuan. Misalnya penyembunyian narkoba, kadang kan sampai di alat vagina macam-macam. Ya itu kan polisi ini Gus Safi kacau. Akhirnya kita harus mendengar gitu guys. Makanya kamu nggak boleh hanya bahsul masail fikih terus haram polisi perempuan karena ini gini. Kamu harus mau mendengar. Ada kasus-kasus kriminal yang menyembunyikan alat apa menyembunyikan apa narkoba macam-macam. Mulanya harus mau mendengar.
Cara bisnis gue biar. Ya sudah, tapi kalau pemimpinnya menurut hemat saya tetap baiklah pemimpinnya. Tapi kalau sub-sub yang taruh saja misalnya kamu mengharapkan perempuan jadi dokter. Karena nanti kuliahnya gini-gini. Coba sekarang itu dokter kandungan. Orang nggak melahirkan karena ada masalah di alat vaginanya. Loh. Saya pintar bayar atau wah, dasar. Makanya harus mau mendengar. Nah ini makanya benar tadi kitab Mizan Kubro. Kamu harus mau mendengar. Agama itu nggak boleh ya tanah jauna sirron. Karena kalau kita dilempar ada apa klausul atau ada somasi atau ada usul kan kita bisa mendengar. Oh ya oke Pak, kalau dalam konteks itu nggak apa-apa perempuan. Akhirnya kita sepakat apa yang bagian kriminal yang ini gitu nggak apa-apa. Jadi itu memang gitu ya Mansur. Asal usul polisi apa perekrutan memang sebagian harus perempuan karena untuk nangani yang kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau kamu fasul masail fikih yang ngomong saja kalau perempuan nggak boleh. Ilah terus istisna kan. Pertama muni ilah di daruratin, sesuai ilah di hajatin. Wah, tambah kayak darurat wis akeh malah. Terus kayak kok itu al hajat tunazzalu manzilatat darurah. Gak situ ono istisna. Ayo kalau saya pensiun 100 fasul masail itu wis zuhud. Santeng. Fasul masail itu nom-nom sing umur 24 25. Nak debat sik biyen terus. Yang usul kok melok pasul masain bareng debat watuk-watuk santai kan nom-nom. Tolong kula wis ora usah melok ta sing iki sepuh sakake. Gimana tak bes dredeg-dredeg terus. Lah canom saiki ora pinter bangkune Gus. Ada Google, itu yang nakal lewat Google. Yang enggak nakal lewat disertasi kan. Kalau kuliah itu kan mesti garap naskah. Buangkune ora pinter, kudune yo pinter. Dene goblok sange nemene wong. Enggak, saya ora pinter gue kayak mustahil, kudune. Saya pernah rapat fiqh zakat. LC ora pinter gimana? Dia belajar fokus hanya tentang zakat. Terus di bahasa internasional ya Mansur, semua cetakan sekarang itu di tadzilnya, di catatan kaki itu ada krusnya. Misalnya isruna miskolan langsung 84 gram. Misalnya marhalaten yusawi al-an kada, misalnya 80 kilometer. Nah, dhisik kan ndamu sak kiai-kiai angkatane Ki Mansur. Isruna miskolan 20 miskol. Wis ora. Iku grame piro ya ora roh. Wa juzu kasru salat ngene marhalaten rong marhala. Diterangno sitata asara farsakh. Iki ora roh nek keterangane tetep ora roh. Wal farsah arbauna mailan. Terus ngene wal pirang khotwah. Wal khotwah pirang akdam. Aduh setet. Kitab saya kira usum Gus ngono niku edisi tahqiq ku. Wong kitab-kitab Sayyid Muhammad Maun pun langsung ngonten meterane, Pak. Bang, mana kalau gue coba pas teng Jakarta, gue rapi terbiang gue kitab sini ora pinter. Lah kula termasuk Kiai Riza sing ngikuti iku, mulane katut pinter. Perkara. Tapi muridku melok katut pinter. Mantas sabah bi komen mau. Lah saya ora gampang begitu tapi. Misalnya isrona miskolan langsung 84 gram. Paling khilaf 82. Itu pun karena kualitas apa? Kadar apa emasnya. Nanti misalnya maling itu dipotong tangannya misalnya dengan syarat yang dicuri itu rubu dinarin 1/4. Kan tinggal gampang. 1 dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau rubu dinar sekitar 1, sekian gram. Di seorang mau beli dinar rubu dinar ya ora. Ora manane nak rubu wis 1/4. Ya wis engger ngaji. In balagh walam untuk mengkopo masruk rubu dinarin eng 1/4 dinar. Wis ngono tok kiai ini ora roh dinar ku piye. Muridé mau ana fa ana biumi fidara ini. Amin. Wes, bareng ngaji khataman mulai. Khataman wis pasanan hatam. Nah saiki kan roh, misal disebut dinar itu saiki 4,2 gram. Berarti narubu dinar sekitar 1, gram. Berarti 1,5 Mas ya. Karena 2 itu 1,05 kan. Kan saiki penak. Terus saiki misalnya sak grame piro sin saiki? 500.000 kan. 400 ke 500 Mas. Masa elek iku 500.
Saya itu sampai sekarang itu punya nomor teleponnya toko emas dan saya punya banyak teman yang mereka kula sering takok gram. Itu kok Gus kok men takok gram itu buat cangkem kiai kok mikir tuku. Wes mergi cara kula Gus, nak riba lah iku tak kon ngekrus emas, riba utawi tasfiyah bainal aulad itu tak kon ngekrus napa? Taruh saja gini, ini yang saya alami. Saya umrah dengan Hasan itu habis 24 juta bayarnya. Bayar karena saya memang jarang ikut travel gak bayar-bayar. Mereka tak pikir nak ibadah gak bayar itu rapat untuk ganjaran. Saya itu 24 juta. Tentu saya ingin tasfiyah bainal aulad. Ingin saya nanti anak saya tasfiyah atau mil'ah ya sama. 24 juta. Terus saya tanya, pas itu emas itu 400 ribu. Pas Hasan berangkat itu emas 400 ribu. Ya sudah 24 juta dibagi 400 ribu. Itu kenanya sekian gram. Tak tulis itu sekitar 42 gram atau berapa? Iya sekitar 42 gram. Tak tulis bahwa ketika Hasan umroh itu habis 4,42 sekian gram. Sehingga nanti kalau misalnya saya ingin mentaswiyah bainal aulad, misalnya ingin meratakan, ya sekitar emas. Karena rupiah itu bohong, Kang. Intrinsik itu bohong. Orang bohong ya, misalnya Gus Afif, aku utang Gus Afif tahun 80. Gus aku utang duit, diutangi 700.000. Pas itu Gus Afif adol pedet. Bareng saya ki tahun 2017 tak sahur 700.000 untuk pitik ya. Untuk pitik loro ya. Wedhus e rantuk ya. Sampai. Lah kok misale makanya lah kadang-kadang kiai-kiai nak riba aku pokok riba aku nak untung 1 juta disaur 1 juta 200 ya nak kacek 2 dina 3 dina nak kacek tahun. Mau tahun 80 hutang 700 2017 disaur. Terus jare nek disaur pedet piro regane sih? Sing biasa 10 juta itu 7 juta. Nah disaur 7 riba iki wong 700.000 dadi ayo tahu ketemu anu jenenge riba Gus saiki ngene gek cilik kuwi aku tau diutang 5 rupiah rak nyaure rak riba lah saiki pecahan iku wis ra ono gelem ra gelem kudu nyaur 1000 ngutange mau 5.000 kok nyaur wong pecahane wis makanya kita fikih semua itu dikon nakwim emas ya dikon nakwim jadi enggak saja 700.000 zaman itu kalau emas berapa gram itu ahli-ahli emas tetap ngerti Gus meskipun tahunnya sudah kelewat nanti terus-terusnya mirip sama. Utawa aine pedet, tapi aine pedet kan terus bantah-bantah. Bisa pedet tempuru. Jadi Gus Afif, wah muga mana sih anak putu. Dari aku, lah nak mati. Enggak ada selesainya. Makanya di bab tijarah wa tuqawamu urudut tijarah bimas turiyat bi itu ditakwim dinakep dimaskan. Jadi semua takwim itu dimas. Mana ngaji, jadi cara kula guling-gilingan. Di misalnya kula bangun pondok, utawa kula ngekei duit Hasan, utawa anak kula nak jumlahnya signifikan, itu tak takwim. Gue jaga ini nak menowo, aku kepingin tasfiyah bainal aulad, aku jadi referensi. Ya guling-gilingan, nah itu tradisi Allah wa Rasul, ditakwim tradisi Allah. Enggak, gue semudian kanjeng Nabi agar ngendikan ditakwim, qimatuhu kada, mana ada apa? Ditakwim. Malane ngendikane pengiran kan fajaza umisluma qatala minan na'ami yahkum bi dawa adlinkum hadiyam baluka au adlu dalika. Adlu dalika atau sepadan itu. Jadi mulai dulu tradisi kita tuh kalau rupiahnya aktif ya kita cari padanannya. Tentu adlu paling stabil itu terus emas. Lah wong-wong kiai-kiai khusyuk anggere sak dhuwure 1000 terus saking astagfirullah riba. Tapi uteke gak jalan, menawa riba tapi uteke gak. Saya ingin ngono berarti aku nyuruh Gus Afif 700.000. Mau gelem ya yakin. Wong ora usah ngono. Dadi cara Quran iku ono au adlu dalika. Terus ukurane Quran malah sing jelas Gus masalah riba. Wa in tukum falakum ruusu amwalikum. Kalau kamu tobat, Rasul mal masih. Ukurannya apa? La tazlimuna wa la tuzamun. Kamu ya jangan mendolimi sing utangi, kamu ya jangan di. Taruh saja sekarang saya nyaur 700.000 dolim enggak sama Gus Afif? Dolim. Tapi nak Gus Afif terus pedete dihitung Brahman limusin. Wala bibit Brahman ya 40 juta. Gendenan Gus Afif yang dolimi saya. Pokoknya ukurannya tobat adalah la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu ya jangan mendolimi, ya jangan di.
Tapi kalau sadarani ngene iki fatwa ayo mau wacana ilmu menurut Ghazali mau. Musafi'i ngono wae gitu. Sembrono wong-wong. Tapi kan lumayan kayak pernah dengar ketimbang sama sekali gak dengar. Tapi saya ada perlu GR ini saya katakan fatwa. Tapi kayak jangan pendapat luwih rusak meneh. Mau aku sing alime potensi salah, pemene pendapat malah gak terima potensi sekarwan salah. Ora tau mikir. Jadi penting ono tradisi apa? Wau sing ning Quran fajazaum mithlu ma qatala minan nami yahkum bi dawa adl minkum hadiyam balikal Ka'bah au adlu dzalik. Makanya dalam kafarah semua kalau misalnya poso 3 dino ngene-ngene diganti sekian mut. Kalau mut kan diganti sekian tetap ada qimah. Qimah itu dari kata takwin. Paham ya? Tentu yang paling gampang itu di prosentase. Nah, sekarang kalau jarak Gus Hafif yo KM. Dulu misalnya marhalaten, sekarang di KM kan, misalnya 9. Nah ada TG ini ono sing 90 kilo, ono sing 86 kan? 86. Aku lo sangat kesel, sumpah kalau nu ya ra jelas ra kena dinut. Kadang kula niku ngatur ra kesel, perkara ini pikiran ra banter. Kadang sok pati nus kesel. Pokoke anggere sawangane lunga iki kula jamak. Sawangane lunga mbek kesel. Mergo nak kesel dadi ilat, kok kowe digawe mantu terus jamak, mergo wis kesel. Tapi ya ono jen. Kaul ngono iku ya ono. Ya penggemare ya akeh. Ada wis kula sering roh. Wong alim-alim mau seminar tok padahal lungane mau 10 kilo. Jamak. Kok jamak? Fosos kesutek. Nyapno materi jare utek ya wae. Kesel jare jamak. Wakilah ajamak li safar mutlakon waduh kosiron kana atau tawilan baru lagi. Cara kula nis kula 10 kilo terlalu. Tapi nak sing nyerempet-nyerempet kayak padi itu ban itu nggak kula kesel. Tapi sepirang gitu. Aduh kok. Pokoke sawangane kesel pikiran banter. Mereka nak wis kesel pikiran banter kan pangeran maklumi lho. Biasanya wong bingung kan dimaklumi. Bingung, Gus. Salil lunga golek dhuwit serantuk kan bingung. Wah, iki pangerane maklumi tok wis. Gak golek tampar wis apik. Kendat malah repot. Seru saya. Maksudnya gini Mansur, anak sekarang kok gak pinter bangkune gitu karena semua cetakan sekarang Gus meskipun Ihya Fathul Qorib itu di takdirnya di catatan di bawah garis Bicara Indonesia footnote itu ada kilonannya. Orang pinter ya, jadi nak goblok itu terlalu ya saya ini. Jadi nak debat tuh enak misalnya zakat, ya kan langsung misalnya gabah sekian pintal koma. Nah ini kitab kan enggak. Seorang roh pokoknya jumlah sak nisab itu sak mini. Iku sing bersih. Minat tip nih sangking dia ini apa jeng tip nih? Oh mana dia sing di orang sing di slab gitu. Grab gitu. Orang demi semua kiai ini mana nih bingung kabeh. Tetap santrinya ora paham. Lah terus kiai sing senengane bulat no. Piye Mbah? Pokoke sak ton. Nek santrine medhit di sangang pintal gak disakati. Perkara ini jare kiai ini. Padahal kiai ini jawab sak ton uga kebingungan ngitung. Justru di bulan sak ton bahaya Gus. Karena kok sing di sangang pintal mau zakat mergo urung sak. Ana sing kiai ikhtiyat, yo sak ton kurang yo. Nah kitab saiki ra iso langsung ono tulisane. Sampai komane wae. Saya kan termasuk pernah ya ikut tim napa Gus Zakat. Itu orang-orang alim banyak. Makanya Indonesia itu luar biasa. Jadi negara sendiri misalnya Pak Jokowi, Pak SBY zakat ya datang ke Basnas, dikrus. Itu mulai yang ahli fikih, ahli IT, ahli matematika ada semua. Sing ahli fikih mau nentok-nentok ya Mansur jenis yang zakat ini. Sing ahli matematika terus gitu. Bagian administrasi nyatet tanda tangan. Saya iki wis poin. Jadi wong soleh zaman akhir pol benar. Pengajian entuk ayo. Lah wong soleh zaman akhir roh dene. Jadi nara syukur harus banggune no. Wis ra usah yo harifun kalimah. Nah dhisik gak Gus, ape bodoni umat tuh datang rubah-rubah kitab suci. Saiki gak ora usah bodoni wae. Entuk ono jare banter Tuhan. Amma wadhi saking pira-pira panggonane kita apa? Kalem ya.
Manane ya kalim sing pokoke domire ai alati kang pokoke nak domir teng Quran niku mboten konsisten Kang. Pokoke anut istimalil Arab, napa anut istimalil kados an'am niku teng kene sebagian ayat itu dimudzakarno, sebagian dimuannasno. Nak sing surat An-Nur nggih sing muannas. Tapi nak sing teng juz 14 napa sing wa innalakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi ngangge mudzakkar. Tapi nak sing teng juz 18 napa nggih? Nusqikum mimma fi butuniha. Dadi Quran malah niku lan mboten fanatik. So fanatik mudzakkar muannas nahwa anyaran-anyaran wis kene wis kliwat napa? Wis kliwat. Jak bakas ngono wis kliwat wis bar napa? Pengarang kita panyaran wa kanat minal qanitat. Kok kanat itu mu'annas ya minas sholihah to. Nah, minane Quran wa kanat minal qanitin. Mulane wong rasa kecangkeman biasa wae. Mulane wong biasa nggunane loro, alim banget sehingga roh ngono iku biasa utawa bodoh banget. Ya akhirnya ya biasa. Lah aku nyangka sampean biasa mergo mau. Sing alim banget mau dadi apa? Biasa. Kemungkinan loro mau biasa itu. Alim banget utawa bodoh banget. Jadi misalnya ana wong kok mikot ke motor jadid kok jeda, alim banget itu ya menengae. Mergo ngerti ana kaule nek saiki mikot ke jeda iku oleh itu bodoh banget nganggep ngono iku ora masalah. Nak sedengan kecangkeman. Dalilnya mana? Kok do berani mikot dari sini? Nyalahno wong akeh. Bareng tak takoki. Lah kamu sendiri tahu dalilnya ndak lho kok nyalahno wong akeh jebule. Perempal-perempol tok ora roh. Kasus to garis mikot nang kondi wis matur apa jadi mandi saya. Kulo ketemu ulama mulai lokal sampai interlokal sampai kabeh geger perkara mikot saking matur apa. Jadi an mawadihi saking pira-pira panggonane kalim. Ayat kang wadu kang wis misale wis semua anas wa mudzakkar misale mudzakkar ya dimuannas ya dimudzakkar. Ya kan Imam Bajuri. Misale mayit wedok lah ya maghfir lahu wa afi wa fu anhu. Mergo iku mayit wedok lah ya biniyati saksi awil mayit. Wa saksu yasmalu dzakar wal unsa. Nah, tapi kalau misale mayit wedok muni ora roh nahwu jadi. Akhirnya kita ngalah maghfir laha wa afiha wa fu anha. Bang darani bodoh malah ra payu meneh malah. Sajane iso wae mayit wedok lah oleh Allah maghfir lahu aili saksi utawa lihadas saksi la wa saksu yasmalu dzakar bisa. Tapi resiko kamu bisa sih. Ada yang bodoh. Ora. An mawadi alati kang wadu kang letakno ing apa? Kalim sapa Allah wa alih ing atase mawadi. Ayu badiluna. Tese ganti sapa Yahudi ing kalim. Wa nasulan padha lali sapa wong akeh. Etaroku tese ninggal sapa akeh hadon ing bagian. Nasiban tegese ing bagian mimasa ing perkara fikir kang den elingna sapa akeh. Umiru kang den perintah sapa akeh bi kan nasib fitorat ing dalam Taurat rupane mereka sebetulnya diperintahkan minit tiba Muhammadin sang anut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau nih jadi tahrifnya itu bisa takdim atau takhir atau materinya atau materinya. Terus wala tazalulan ora gingsir-gingsir sira Muhammad maknane selalu khitabun iki dewe khitab den Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatol iku ningali sira Muhammad tuziru tegese ngerti sira ala khainatin ing atase pengkhianatan khianatin tegese khianat mungkin saking wong akeh. Dadi khainah iku tae boten tak muannas Kang, tae iku tak masdar. Mengane ning gone Quran biasa fangdur kaifa kana akibatu zalimin ora kaifa kana tapi kaifa kana mergo akibah iku dari napa masdar. Nah masdar niku tae boten mesti lil muannas. Kados niki khianatin tegese khianat minum saking wong akeh binaktil ahdi kelawan napa ngrusak perjanjian wa ghairi lan liyane nakdil ahdi ila kalian kecuali kelompok sithik minhum saking wong Yahudi miman bayane saking wong aslama kang gelem Islam sapa. Jadi mereka itu tukang rubah Taurat kecuali qalilam minhum. Artinya qalilam minhum yang enggak merubah berarti menjadi napa muslim. Kados Abdul bin Salam terus kadal miman bayane saking wong aslama kang Islam sapa man ay minal yahud fa'fu. Mongko nyepuro sira Muhammad anhum saking Yahudi wasfalan ya tegese nyepuro sira. Inna wa satuna wa yuhibbu seneng sapa wa taala al muslimin emong sing apik. Diciri utama apian niku gelem napa? Nyepuro. Dawe Imam Suyuti wa hadza utaiki ku mansuhun. Tapi kira dawe pangeran Kang dawe Imam Suyuti. Wa hadza utaiki mansuhun dinasab ya disef lan ayat perang.
Maksudnya zaman saya kira perlu disepuro, kudu diperangi. Tapi dawuh Imam Suyuti lho. Ora dawuh pangeran sembrono. Artinya gini loh Kang. Imam Sawi itu termasuk yang paling banyak mengkritik Imam Suyuti. Meskipun beliau sarehnya karena sering menyatakan ayat musofahah itu dimansuh. Saya ulang lagi ya. Imam Sawi itu sering meluruskan apa yang dikatakan Imam Suyuti bahwa ayat-ayat musofahah ini dinasah. Nah cara Imam Sawi ya enggak. Kalau konteksnya perlu dimaafkan ya tetap dimaafkan. Alasannya Imam Sawi begini. Dalam tatanan sosial itu nggak ada nasa mansuh. Tentu semuanya itu muqtadul hal. Saya ulang lagi ya. Dalam tatanan sosial itu nggak bisa sembarangan nasa mansuh. Semuanya itu muqtadul hal. Misalnya gini. Imam Sawi itu alasannya. Misalnya orang kafir yang harus kita perangi. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang merangi kamu. Dalam konteks musir ya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, ya usir mereka yang musir kamu. Artinya untuk hukum sosial itu butuh timbal balik. Enggak boleh kita sepihak, mereka tidak ngusir kita ngusir. Mereka tidak merangi kita merangi. Sehingga Imam Sawi itu menentang atau mengkritik kalau ayat-ayat seperti itu mansukhoh, karena kalau dalam sosial pasti muqtadul apa? Hal. Paham sih kalau maksud dia? Paham ya? Jadi misalnya kalau gampang muqatalah ya qatilul ladzina yuqatilunakum. Misalnya ikhraj ya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Nah, misalnya ada orang kafir yang baik dengan kita. Ya maksudnya ayat la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka yang tidak mengusir kamu, tidak merangi kamu, ya kamu harus berbuat baik sama mereka. Yang enggak boleh kamu baik adalah innama yanhaqumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. Jadi intinya Imam Sawi itu menyayangkan kenapa sih semua seperti itu mansukhoh. Toh ini ayat sosial ya nunggu muqtadal hal gitu. Paham sih maksudnya? Makanya kalau sampai ngaji mansuh biatis saf ya itu dawuh Imam Suyuti. Mungkin beliau cara pandang seperti itu. Tapi kalau seperti ini tak jamin apa? Konteksnya itu tidak apa? Ya tidak sama. Itu di semua kitab, di semua jalalain. Misalnya begini ya, komentarnya Imam Sawi kula waca mawon. Wa hadza il amru bil afi wa sofi mansukhun. Terus komentar Imam Sawi, in urida ma abaqaihim alal kufri wa amma in urida intabu fala naskhum. Wah dikomentari terus. Pertama saya neliti itu 1 2, tak delok kabeh sak tafsir jalalain. Wah berarti ya dikomentari. Mana mbok bantah ra gelem, ngaku siramu kabeh kok. Mbok bantah cuplian ngono wae. Gak nregani wong. Misalnya lakum dinukum waliyadin. Itu kalau kata Imam Suyuti ya mansuh no? Tapi kata Imam Sawi ya din itu maknanya itu agama atau jaza no? Kalau jaza kan yaumuddin kan berarti yaumul jaza. Malik yaumiddin, yang memiliki, yang jadi raja di hari pembalasan atau di hari kiamat. Berarti lakum dinukum waliyadin, bagi kamu ya ada balasan atas sikap kamu, waliya din, dan bagi saya adalah balasan. Tapi kita kan kadung anut mainstream, dinuku maknanya agama, kamu agamamu, bagiku agamaku. Padahal ada makna lain kata Imam Sawi, din maknanya al-jaza, berarti lakum jaza wa amalikum wali jaza wa amali. Kalau begitu kan tidak mungkin mansuh. Paham ya? Coba sampai ngartikan yaumuddin maknanya apa? Yaumul jaza kan? Entah aku maksud ya alim tenan cek ibadah ini. Kondang tenan jadi. Pero mencetak kandani. Roh terus. Tapi kan aku pidato kayak oleh. Kendaraan alim ya. Antas sababi komen. Jadi Imam Sawi cara pandang lakum dinukum lakum jazau amalikum wali dini wali jazau amali. Kalau gitu kan tidak ada mansuh. Ya semua orang sampai kiamat ya sesuai amalnya itu. Jazanya sesuai apa? Mulane ngaji. Lalu coba terus pertontong gue tafsir jalan. Mansuh. Ayat toleransi itu mansuh. Enggak ada. Semuanya mansuh biatis sab. Ngajimu lagi berang dina gegere kok. Wa minal ladina khawarid kena terlalu fanatik. Wa minal ladina setengah saya ngake kalu kang padha ngucap sapa ladina inna nasara utahe kita wong nasrani muta'alliqun bi qouli akhadna ngalap ingsun misaka ing perjanjiane alladzina qalu inna nasara kama akhadna kaya oleh ngalap kita ala bani Israil ing atas bani Israil Yahudi yang Yahudi
Fanasu mongko padha lali ngalekno sapa wong akeh hadon ing jatah untuk ing bagian masa ing perkara. Zikru kang den perintah sapa wong Yahudi. Nasrani yo bihi lan ma fil Injil ing dalem Injil rupane perjanjian minal imani sang iman wa ghairihi lan yani iman. Wa naqadi lan padha rubah sapa ngake al mitsaqo ing perjanjian. Fa akhirena mongko numibano ingsun alqana tegese numibano ingsun benahum antarane wong Nasrani lan Yahudi ala dawata ing permusuhan wal bagdu alan kebencian. Jadi orang Islam tok sing gegeran antar mereka di internal juga masalah ila yaumil kiamat temu kamaring dina kiamat bitafaruqin lan beda-bedane wong Yahudi Nasrani. Jadi antar mereka ya geger di waqti lafi awaim lan bedane selera-selerane Yahudi Nasrani. Fakulu fariqatin mongko saben-saben kelompok ning internal Yahudi Nasrani yaitu kafirul ukhra. Dadi ora usah kaget nek dikafirno wong-wong liya tenang ae. Sing tukang kafirno iki padha wae Yahudi Nasrani penggaweane saling mengkafirkan antar internal mereka. Jadi sekunane kuno fakulu firqatin tu kafirul ukhra. Fakulu firqatin mongko saben-saben kelompok itu kafir ku ngafirno sapa firqah al ukhra ing kelompok sing liya. Lane ngaji ben roh donya ku biasa, ngene apa? Biasa. Kaya ada masalah ya ora usah diselesaikan, wis biasa wae. Engko bar ya ana masalah men. Ora usah kesusu. Paling ganti pasal apa? Ya, misalnya ke utang selesai, jebule orang misalnya nganggo utang, ya mau ganti uang ngono. Ya iya, misalnya yang regani bojo atau jajakno kanca, gentenan dineng kon. Nah, menjajakno kanca dineng bojo kan mau gentenan tok. Biasa, ini sawah dunya wis. Wa safa yunabbi lan bakal nyritakno gumeng akeh sapa Allah fil akhiratin akhirat bima kan apa wae kanu kang ana sapa akeh ya sauna nglakoni sapa akeh. Fa jazi mongko males sapa Allah ya mung akeh Yahudi Nasrani alaihi ing atase makan ya sauna.